Dalam salah satu catatannya, fraksi-fraksi di DPR Papua Barat meminta gubernur melanjutkan proses pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Anggota Dewan menilai pemekaran ini merupakan aspirasi masyarakat yang harus diwujudkan pemerintah. Menanggapi hal tersebut, gubernur menegaskan bahwa dirinya sangat mendukung adanya aspirasi pemekaran tersebut. Namun menurut gubernur, proses pemekaran ini tidak mudah dan membutuhkan anggaran yang besar. Sehingga dukungan pembiayaan dari daerah-daerah di wilayah baru tersebut sangat diperlukan. Kalau rakyat sudah dukung, pasti mereka dukung dan pasti di APBD-kan gitu. Yang terjadi sekarang kan tidak ada dalam APBD gitu. Terutama ketika kita menyetujui untuk Pak Wali Kota selaku koordinator, kepala-kepala daerah yang ada di Sorong Raya itu untuk dalam rangka percepatan Papua Barat Daya itu. Nah, tapi sampai hari ini kan tidak ada dalam APBD. Ini kita bicara tanpa uang kan. Gubernur menambahkan selain masalah anggaran, seluruh elemen masyarakat harus duduk bersama dan menyatakan dukungannya. Sehingga pro dan kontra terkait adanya pemekaran ini sudah tidak ada lagi di tengah masyarakat. Setelah sempat tertunda selama beberapa waktu, sidang paripurna DPR Papua Barat dengan agenda mendengarkan pendapat akhir fraksi akhirnya dilanjutkan. Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua 2 Saleh Siknun, didampingi Wakil Ketua Ranli H.L. Mansawan dan Wakil Ketua 3 Jongki R. Fonataba itu, secara bulat seluruh fraksi menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban gubernur. Meski menerima, fraksi-fraksi yang hadir tetap memberikan sejumlah catatan. Beberapa catatan itu diantaranya peningkatan potensi wisata, pembangunan jaringan konektivitas daerah, serta transparansi penggunaan dana penanggulangan COVID. Catatan lainnya adalah penyelesaian persoalan sengketa lahan, penyelesaian tapal batas wilayah di daerah Raja Ampat, serta melanjutkan proses pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat menegaskan kepada Gubernur Papua Barat bahwa pemekaran Provinsi Papua Barat Daya harus tetap dilaksanakan. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan yang hadir menyatakan berterima kasih atas dukungan seluruh anggota DPR Papua Barat selama dirinya menjabat. Gubernur mengatakan catatan dari Dewan ini akan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan selanjutnya. Posisi Wakil Ketua 4 Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dari jalur pengangkatan fraksi otonomi khusus diharapkan dapat ditetapkan sebelum masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat berakhir pada 12 Mei mendatang. Hal ini disampaikan Wakil Ketua 1 DPR Papua Barat, Ranli Mansawan, kepada Top Media usai rapat paripurna DPR Papua Barat dalam rangka penyampaian laporan hasil kerja Panja Papua Barat terhadap pembahasan laporan LKPJ Gubernur Papua Barat. Mungkin Wakil Ketua 4 itu kan dasar hukumnya itu tatip. Undang-undang otonomi khusus diturunkan yang kita revisi tatip sudah selesai. Ketika revisi tatip sudah selesai, pimpinan DPR wajib menyurati fraksi otonomi khusus supaya dilakukan mekanisme pemilihan secara internal di antara 11 anggota itu. Setelah itu mereka mengirim nama yang terpilih satu itu kepada pimpinan supaya kita menindaklanjuti melalui gubernur ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Terkait 11 anggota fraksi Otsus yang nantinya akan bermufakat memilih dan memutuskan, Wakil Ketua 2 DPR Papua Barat Saleh Siknun mengatakan siapapun yang terpilih nantinya adalah yang terbaik. Jadi selaku pimpinan dan juga fraksi-fraksi yang lain kami menghargai apapun yang diputuskan oleh teman-teman fraksi Otsus itu adalah kesepakatan bersama. Dan kita berharap ada musyawarah dan mufakat di antara mereka. Siapapun yang nanti dipercayakan itu adalah bagian daripada kita bersama, bukan hanya teman-teman fraksi Otsus, tetapi juga kita menjaga kebersamaan fraksi Otsus dan juga fraksi partai politik.
Sementara itu, Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat Syursdi Daida menyampaikan telah menerima surat dari pimpinan DPR Papua Barat dan nantinya bersama 10 anggota fraksi Otsus dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan pemilihan secara internal fraksi Otsus guna mengusulkan satu dari fraksi Otsus sebagai unsur pimpinan di DPR Papua Barat. Yang terhormat Gubernur Papua Barat 2022. Sebagai wujud sinergi Polri dengan instansi terkait untuk menjamin masyarakat aman dan sehat dalam perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah, Polda Papua Barat melaksanakan apel gelar pasukan Ketupat Mansinam 2022 di lapangan markas Polda Papua Barat di Maripi, Manokwari. Apel gelar pasukan Ketupat Mansinam 2022 dihadiri Pangdam 18 Kaswari, Kabinda Papua Barat dan sejumlah pimpinan OPD di Provinsi Papua Barat. Kapolda Papua Barat Irjen Polisi Tornagogo Sihombing menjelaskan sebanyak 1.200 personil diturunkan pada 33 pos pengamanan yang tersebar di seluruh wilayah Papua Barat. Terima kasih ya rekan-rekan wartawan, kita tadi barusan melaksanakan apel kesiapan Operasi Ketupat Mansinam 2022 dalam rangka untuk memperingati atau untuk mempersiapkan pengamanan perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah atau tahun 2022 ini. Tadi kita melaksanakan rapat lintas sektoral ya, rapat koordinasi lintas sektoral. Saat ini kita melaksanakan apel. Dan personil yang dilibatkan dalam rangka untuk pengamanan itu sejumlah 1.200-an ya. Artinya di TNI dan Polri beserta juga dengan instansi-instansi lainnya itu juga kita bagi habis ya dalam rangka untuk melakukan pengamanan-pengamanan di seluruh Papua Barat. Demikian ya. Nanti ada di beberapa pos ya. Posnya juga ada sekitar pos PAM ya, kemudian pos terpadu juga ada dan posyandu ya, posyandu. Jadi semuanya itu sesuai dengan kegiatan-kegiatan rutin yang memang kita melaksanakan operasi khusus seperti perayaan Idul Fitri ini kita melaksanakan seperti bagaimana kita bisa melaksanakan sebelumnya ya, seperti itu. Kapolda menambahkan pihaknya juga akan mengantisipasi pesta kembang api saat malam takbiran dan balapan liar. Pengamanan perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah akan digelar mulai tanggal 28 April hingga 9 Mei mendatang. Saya akan membacakan Kerukunan Keluarga Tabi Provinsi Papua Barat untuk pertama kalinya menggelar musyawarah adat. Kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan semua rumpun keluarga Tabi yang merantau di Papua Barat. Ketua Kerukunan Keluarga Tabi, Matius Awaitau, mengatakan keberadaan masyarakat Tabi di daerah ini menjadi kekuatan tersendiri, sehingga sudah seharusnya seluruh masyarakat bisa berperan aktif dalam mendukung program pemerintah. Kita ada di pihak untuk mendukung sepenuhnya. Apapun program-program baik di situ, kita juga mendukung pemerintah, kita harus mendukung masyarakat adat yang ada di situ. Kita harus bersama-sama menjaga hak-hak dasar mereka. Ya. Karena di sana juga kita sedang mengerjakan itu. Sementara Bupati Manokwari mengaku kehadiran masyarakat Tabi turut membangun peradaban masyarakat asli Papua di daerah ini, sehingga diperlukan kerjasama dan saling mendukung antara suku Tabi dengan warga di sini. Itu setiap suku-suku di tanah Papua harus bangga atas suku-suku. Tetapi kebanggaan kita yang kita bangun dari setiap suku kita tidak boleh kemudian membuat terjadi marginalisasi terhadap suku-suku lainnya. Suku yang ada di tanah Papua harus berjuang untuk mempertahankan eksistensinya, tetapi juga harus berjuang untuk melindungi suku-suku lainnya di tanah Papua. Musyawarah pertama Kerukunan Keluarga Tabi ini diikuti utusan dari seluruh daerah di Papua Barat. Forum ini selanjutnya akan menyusun komposisi kepengurusan Kerukunan Keluarga Tabi. Wilayah suku Tabi sendiri merupakan gabungan dari 4 kabupaten dan 1 kota di Papua, yakni Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, Sarmi, dan Mamberamo Raya.
Sebuah pusat olahraga dan kewirausahaan Universitas Papua bernilai miliaran rupiah baru-baru ini diresmikan Gubernur Papua Barat. Arena yang terletak di sekitar kampus Unipa di Kelurahan Amban ini menyediakan sejumlah gelanggang olahraga. Diklaim menjadi yang terbaik di Papua Barat, pembangunan arena ini telah menghabiskan anggaran sebesar 129 miliar lebih. Saat peresmian, Gubernur meminta agar aset ini dijaga dengan baik. Gubernur berharap ke depan arena ini bisa menggelar kejuaraan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, sehingga nantinya akan tercipta bibit atlet yang akan memperkuat dan mengharumkan nama daerah. Untuk bisa digunakan untuk mendukung operasional Unipa dan juga mendukung proses belajar mengajar Unipa. Sementara Rektor Universitas Papua Meki Sagri mengatakan telah membahas secara internal terkait pengelolaan fasilitas tersebut. Jadi kami mengawali saja sampaikan bahwa karena fasilitas ini diserahkan kepada kami, Unipa saat ini memang sementara berproses menuju universitas dengan status badan layanan umum. Maka dibangunnya fasilitas ini itu saya sampaikan kepada kita bahwa tidak kemudian dibuka gratisan begitu untuk semua. Kami akan mengelola secara profesional. Proses pembangunan arena ini sendiri dilakukan sejak 2019. Gelanggang olahraga yang tersedia diantaranya fasilitas cabang atletik, lapangan sepak bola, tenis, bola voli, softball, serta sejumlah cabang lainnya. Arena ini juga telah dilengkapi dengan beberapa sarana penunjang lainnya.